Iya, hasil yang nampaknya kembali membuat kecewa masyarakat Indonesia. Tim nasional kita, tim nasional Indonesia harus kembali gagal untuk memutus puasa gelar selama 31 tahun di kawasan Asia Tenggara sejak terakhir tahun 91 setelah pasukan Sintayong dihempaskan oleh Vietnam ya di leg kedua di semifinal Piala AFF ya 2022. Di leg pertama kita bermain imbang 0-0 padahal kita banyak peluang untuk bisa mengemas kemenangan, tapi di leg kedua bermain di Hanoi kita kalah 2-0. Tentunya ini hasil yang uh, tidak perlu gue gambarkan lagi seperti apa kekecewaan kalian semua, kecewaan kita semua, masing-masing menggerutu, kemudian juga mulai mencari di mana titik kesalahannya, dan gua rasa sih sah-sah aja ya, karena dalam sebuah permasalahan, sebuah organisasi, bahkan juga kalau kita analogikan ini seperti pasien ya yang sakit, tentu harus didiagnosa juga di mana penyakitnya. Jadi sekali lagi sebenarnya Indonesia, gua agak-agak kita akan mengawali dari leg pertama ya. Sebenarnya kita tahu di leg pertama itu kita cukup banyak peluang untuk bisa membungkus kemenangan ya, modal penting untuk bertandang ke Vietnam ya, untuk menjalani leg kedua. Tapi kita bermain sangat efektif sebenarnya di leg pertama di semifinal di GBK, begitu banyak peluang walaupun ball position saat itu terutama di babak pertama ya kita didominasi, tapi serangan balik kita berhasil membuat kacau pertahanan Vietnam berkali-kali. Marcelino Ferdinand kemudian juga Dendi Sulistiawan mendapatkan peluang ya, tapi ya kita tahu semua hasil 0-0, dan ini membuat kita sedikit kesulitan lah sebenarnya di leg kedua. Nah, cuman ada beberapa catatan yang mau gue ungkapkan di sini terkait juga dengan taktik, strategi, dan komposisi yang diusung oleh Sintayong di leg kedua yang membuat gua agak sedikit mengercitkan dahi. Ya, tapi sekali lagi gua bukan dalam menjudge posisi Sintayong, tapi gua menjudge keputusan dia dalam menganalisa beberapa keputusan dia dalam pertandingan yang kedua. Yang pertama, kalau kita kembali lagi melihat komposisi pemain yang ditampilkan, sebenarnya kalau gue jadi Sintayong, ya sekali lagi kalau gue jadi Sintayong, sebenarnya gue akan mengcopy pas komposisi di pertemuan pertama ke pertemuan kedua. Kecuali satu, gue akan menampilkan kembali yang gue rubah hanya di gelandang. Kalau di pertemuan pertama, Sintayong dengan berani hanya menempatkan satu gelandang bertahan yaitu Mark Locke, tapi di leg kedua ini kalau gue jadi dia, gue akan menempatkan dua gelandang bertahan. Marcelino Ferdinand yang gue tarik, kemudian digantikan Ricky Kambuaya. Kenapa bukan Rahmat Irianto? Ini juga sempat ramai di ranah medsos, karena konon memang Rahmat Irianto tidak fit atau mengalami masalah. Oke, that's fine. Masih ada Ricky Kambuaya. Dengan formasi 5-2-3 atau 3-4-3 ketika menyerang, maka kita relatif kuat dalam bertahan. Itu asumsinya. Kenapa ini penting? Karena kita sebenarnya situasi ini kan dalam situasi 50-50, 0-0. Ya, kita dibilang diuntungkan mungkin ada sedikit ya, karena kita sebenarnya 1-2 sama, 3 sama kita yang lolos ya. Sementara Vietnam memang juga sama, kalau 0-0 pun mereka tidak akan gugur, artinya perpanjangan waktu. Cuman bayangan gua kalau kita bermain dengan strategi atau formasi yang firm, yang aman, dengan formasi tadi dua gelandang bertahan, kemudian 5 back, kemudian serangan balik atau lini penyerangan 3 aja. Ini seperti di leg pertama, 3 selalu. Waktu itu Dendi Sulistiawan, kemudian Yakob Sayuri, sama satu lagi siapa ya? Kalau nggak salah Marcelino Ferdinand. Pokoknya 3 lah ya. 3 ini aman. Jadi kalaupun kita melakukan serangan balik dan gagal, masih ada 7 pemain outfield yang menjaga. Nah, bayangan gua dengan formasi 3-4-3 atau 5-2-3, kita bisa nahan imbang Vietnam
sampai 20 menit, 30 menit, 40 menit. Kalau ini bisa kita lakukan, anggaplah kita main safe aja bertahan. Pressure pasti ada di Vietnam. Karena bagaimanapun juga sebagai tuan rumah, dengan dukungan fans yang ada, mereka pasti ingin melihat mereka bermain menyerang. Nah, situasi ini bisa kita manfaatkan sebenarnya dengan melakukan counter attack. Tapi apa yang terjadi? Sintayong menampilkan hanya satu gelandang bertahan, Mark Locke, which is kreativitasnya tidak bisa maksimal. Ini juga seperti yang gue lihat di Persib. Ketika dia hanya ditampilkan satu orang, itu lini tengah Persib juga keteteran. Berapa kali? Nah, akhirnya malapetaka itu datang. Gol kebobolan di awal pertandingan itu membuat pressure tiba-tiba sekonyong-konyong ada di beban para pemain kita. Panik, dan lu lihat mentalitasnya juga salah umpan. Berapa kali passing-passing itu yang passing tanggung yang membuat repot teman setimnya. Istilahnya kalau anak sekarang itu kena mental. Dan gue nggak ngelihat ya dalam situasi seperti ini seharusnya Sintayong agak lebih reaktif ya untuk meredamkan mentalitas dan ketenangan para pemain. Karena dalam situasi seperti ini yang berbicara bukan hanya soal fisik tapi mentalitas, karena mereka dalam pressure. Nah, kebalikannya tadi, kalau kita bisa menahan ini 0-0 sampai 30 menit, 40 menit babak pertama, pressure malah ada di para pemain Vietnam. Oke, that's fine. Half time 1-0. Sebenarnya keadaan ini masih seharusnya beban bukan ada di kita. Kenapa? Karena sebenarnya kita bisa golin satu aja, kita yang lolos. Nah, gue menjadi bertanya-tanya, seandainya sekali lagi ya, karena gue udah jarang liputan bola, seandainya gue ada di preskon setelah pertandingan, satu yang gue tanya adalah, apakah Sintayong memberikan speech atau suntikan motivasi kepada para pemain dengan sudut pandang ini, bahwa kalian ketinggalan 1-0, ingat, kalian bisa cetak satu gol, kalian atau kita yang akan lolos. Gue nggak ngerti, atau gue nggak tahu. Gue pengen banget tahu dari Sintayong. Nah, half time ada dua catatan yang menurut gue menarik di sini. Tidak ada pergantian pemain. Padahal udah jelas-jelas di sana ada beberapa titik lubang yang terlihat jelas. Satu, Asnawi kartu kuning di kanan. Bukan hanya kartu kuning, tapi juga bermain stagnan. Ya, mungkin lu setuju sama gue. Nggak ada yang terlalu istimewa, kebingungan, terus kayak ragu-ragu, tanggung, mau nyerang tanggung, mau bertahan tanggung. Ini yang membuat juga menurut gua ya, Yakob Sayuri juga nggak maksimal. Beda dengan leg pertama, dua-dua ini saling mengisi. Silih berganti serang menyerang. Kemudian yang kedua, dia tidak melihat ada masalah dengan Mark Locke yang pistonnya bekerja sendirian di lini tengah. Lalu yang ketiga, Rizky Ridho adalah titik lemah ya dalam tiga center back yang ada. Berkali-kali dia seperti ragu untuk mengambil inisiatif, termasuk ketika kebobolan pertama ya, walaupun memang Jordi Amat yang harusnya lebih bertanggung jawab, tapi Ridho tidak memberikan gangguan yang berarti, padahal dia mempunyai kapasitas untuk mengganggu Tin Lin supaya dia paling enggak ya dari ekor mata itu, kalau melihat ada gerakan katakanlah menutup dengan baik, itu terganggu konsentrasinya. Karena kita mesti ingat ya, sebagai pemain bertahan, sebagai center back, kadang-kadang ketika ada lawan ingin melakukan eksekusi, mungkin kita tahu kita nggak akan bisa dapat itu tackle bola, tapi dengan kita melakukan gerakan menekel atau mengganggu, itu membuat mereka juga agak terganggu konsentrasinya. Nah, ini tidak dilakukan Rizky Ridho juga. Jadi buat apa Sintayong menampilkan 3 back sejajar, tapi ternyata tidak berfungsi dengan baik sebagai satu unit. Nah, baru kemudian gua akan lihat lebih detail, mudah-mudahan gua nggak salah ya. Baru kemudian Indonesia melakukan pergantian kembali kebobolan di menit ke 47. Jadi babak pertama main langsung kebobolan lagi, sama, kurang konsentrasi lagi. Dan kalau kita lihat ya, lagi-lagi di sini ini lebih aneh lagi ya. 3 pemain ya teman-teman, ada 3, bahkan 4 sama Sadil Ramdhani yang tidak bisa mengcover satu pemain yang sama ya, Nguyen Tien Linh. Ini gue bertanya-tanya, apakah memang tidak ada tupoksinya untuk menjaga seorang Tien Linh yang kita tahu punya punya tandukan yang sangat berbahaya ya, karena kepalanya sangat berbahaya. Kalau gue nggak salah dia sudah mencetak 3 gol dicetak melalui kepala di turnamen kali ini.
Ini 3 sampai 4 pemain gak bisa jaga satu pemain. Sadil Ramdhani sebenarnya yang jaga, walaupun memang bukan tupoksi dia, cuman dia memang yang paling dekat dengan Tin Lin. Nah, Tin Lin ini memang pintar bergerak dari belakang. Tapi 3 pemain, 2 kalau nggak salah Farudin dengan Rizky Ridho, itu terfokus dengan bola, tidak melihat gerakan pemain. Nah, ini gue bertanya-tanya, apakah memang tidak ada sejak awal mengatur si ini jaga si ini jaga ini, atau sudah ada tapi kemudian tidak ada koordinasi, atau tidak ada leader? Ya, katakan dalam hal ini Farudin Arianto sebagai pemain yang let's say salah satu paling senior, kapten tim juga, yang kemudian dia men-screening sekelilingnya untuk melihat, oh siapa lo yang kosong. Ini kan seperti dia membimbing adik-adiknya. Siapa yang terbebas lawan, siapa yang kemudian harus dijaga. Karena dalam kondisi tertekan itu kadang-kadang memang orang nggak fokus, ya. Jadi apakah memang tidak ada juga koordinasi di belakang yang dilakukan oleh leadernya mereka, dalam ini Farudin, atau juga bisa dari Nadeo. Nadeo harusnya melihat Tin Lin yang pemain yang paling mungkin untuk mencetak gol dengan kepala justru tidak dikawal dengan baik. It's a big question, ya. Sekali lagi gue pengen tahu apakah Sintayong tidak punya diktat, ya, catatan kertas atau notes untuk mengatakan kayak semacam kalau free kick si A, kalau corner si A, kalau ada tendangan penjuru lawan yang jaga si ini, sini. Kemudian ada skemanya. Kalau terpaksa, kalau misalnya lawan lebih banyak lagi, berarti striker ikut turun untuk menjaga supaya tidak ada yang kosong. Nah, ini yang gue nggak tahu. Yang gue pengen tahu, apakah ada catatan tersebut. Nah, kemudian, oke, 2-0. Kemudian Vietnam dengan cerdik, ya, Park Hang-seo, ya, kita harus fair juga menilai, mulai melakukan rotasi, mulai melakukan penyegaran, memasukkan pemain lebih bertahan. Nah, di situasi seperti ini, menit 47 kita kebobolan, dan butuh waktu kurang lebih mungkin 20-25 menit sampai akhirnya Sintayong mulai memasukkan pemain lainnya, ya. Ini kita lihat supaya nggak salah. Artinya lu udah melihat sesuatu yang salah bahkan di awal. Sebenarnya ya di awal babak kedua itu kan sudah semacam warning bahwa something wrong dan lu harus melakukan pergantian yang lebih drastis, ya. Artinya lu udah nggak bisa lagi nunggu lagi. Nah, ini kita lihat, ya. Setelah menit 47, ya, Indonesia 10 menit kemudian baru melakukan 2 pergantian pemain. Walaupun pergantian pemain ini gue sangat setuju. Sadil itu dari menit 50-an udah pincang-pincang sebenarnya. Kenapa dia nggak diganti secepat mungkin untuk jangan sampai kita kehilangan setiap second atau setiap menit yang kita miliki. Tapi menit 47, jadi 10 menit setelah kita ketinggalan 2-0 atau hampir 1 jam setelah permainan berlangsung dengan skor kita 0-2 baru dilakukan pergantian. Meskipun gue setuju sebenarnya orang yang diganti, Sadil Ramdhani, selain dari menit pertama nggak ada kontribusi, jalannya juga udah mulai pincang-pincang, kemudian juga bertahannya juga nggak membantu juga ketika bola mati, kemudian ditarik keluar, dimasukkan oleh Witan. Asnawi ditarik keluar, good. Dia udah kartu merah, udah kartu kuning dan juga nggak terlalu memberikan kontribusi. Diganti oleh Ricky Kambuaya, Klopp dengan Klopp Ricky Kambuaya dengan Klopp udah agak lumayan. Tapi ya udah agak telat sedikit. Nah, kemudian yang telat yang kedua lagi, Rizky Ridho juga udah gue bilang dari awal ini nggak kelihatan fungsinya sama sekali. Inisiatifnya nggak ada, kemudian juga koordinasinya nggak ada, ini keberaniannya nggak ada, motong bola. Baru diganti menit 78, digantinya sama M. Rafli. Sorry to say, ini adalah pemain yang menurut gue paling gak berguna untuk dibawa ke turnamen kali ini, ya kan? Kenapa dia? Ya menurut gue mungkin lo bisa masukin Sahriyad Abimanyu atau mungkin Ramadan Sananta sebagai seorang striker. Terus terang gue gak ngerti. Lalu baru dimasukin juga 10 menit terakhir kurang lebih Ilyas Pasosevic. Gue menggantikan sama Marcelino Ferdinand. Ini yang gue bilang dari awal, sebenarnya harusnya Marcelino Ferdinand bukan jelek. Marcelino Ferdinand itu bagus. Cuman dari mulai leg pertama pun gue ngelihat pressure dia terlalu besar. Umur dia tuh baru 18-19 tahun. Harus dihadapkan pada pressure yang cukup besar. Kelihatan wajahnya nervous dari leg pertama. Baru dia ditarik menit ke 79 oleh Ilyas Pasosevic. Ini juga menurut gue jadi teringat dengan Belanda waktu lawan Argentina di Piala Dunia. Ketika Belanda ditekan kalah 0-2 atau tertinggal 0-2 dari Argentina, Van Gaal mengambil keputusan tepat, langsung dimasukin Twin Tower, Weghorst sama si Luuk de Jong hajar terus ke jantung pertahanannya Argentina, pantulin jebret 1-2-1, 2 sama terakhir, akhirnya sama perpanjangan waktu, ya, walaupun akhirnya kalah. Nah, come on lah, 10 menit dengan keadaan lawan sudah tutup toko, sudah unggul 2-0, it's done, ya. Apalagi dengan mentalitas kita yang udah runtuh dan akhirnya
ya udah kalah, apa boleh buat ya. Jadi sekali lagi gua bingung justru dengan contoh permainan yang sebenarnya sudah bisa kita lihat cukup menjanjikan di leg pertama, kok nggak tinggal di copy paste di leg kedua dengan sedikit perubahan ya. Tadi yang gue bilang Marcelino Ferdinand diganti Ricky Kambuaya, lebih safe, main safe, dan biarkan lawan untuk mendapatkan pressure itu, karena mereka harus dituntut untuk mencetak gol. Baru di momen tertentu kita melakukan serangan balik, tapi kita justru memberikan celah bagi mereka dengan hanya membiarkan tengah kita lebih bolong, dan akhirnya kita bahkan tidak fokus dan kebobolan di menit pertama, dan akhirnya mentalnya hancur dan akhirnya 0-2 dan tertinggal. Tapi sekali lagi gue tidak mau menjudge soal posisi Sintayong, gue hanya menjudge keputusan-keputusan dia tadi di lapangan yang mungkin buat gue ada beberapa yang patut untuk diulas atau dipertanyakan. Mungkin itu aja. Yang jelas ya, kembalilah kita harus mengubur impian kita untuk melihat tim nasional kita berjaya, dan mungkin juga ada beberapa catatan seperti beberapa pemain yang mungkin tidak perform karena memang kompetisi kita yang kacau. Dan sekali lagi ini adalah ungkapan dari original dari gue yang selalu gue bilang, sungguh aneh memang netizen kita ketika tiap minggu lu mencaci atau lu mengkritik kompetisi kita yang hancur lebur mulai dari kualitas pemain dan wasit, tapi di saat yang sama kita berharap tim nasional kita bisa juara. What a nonsense ya. Tapi ya apapun itu, kita berharap ada perubahan, walaupun gua tahu harapan itu susah. Ya kita lihat aja, karena masih ada turnamen beberapa lagi di depan ya, U23 Piala Asia Senior, World Cup Under 20 dan juga SEA Games. Walau alam. Oke, terima kasih. Ya ini jadi video yang langsung gue buat, mungkin hanya setengah jam setelah pertandingan. Mungkin lu bisa nontonnya 1 jam setelah pertandingan selesai. Ya semoga bisa mewakili perasaan lu. Boleh juga yang gak setuju untuk tinggalin komen di bawah. Dan jangan lupa subscribe, tinggalin komen, dan juga nyalakan lonceng kalau lu nggak mau ketinggalan update-update video terbaru. Thank you dan ciao.